satu alasan semalam saya datang ke persidangan Mbak Nikita Mirjani melawan Dr. Reza Gladys. Nah, jadi kalau rekan-rekan wartawan datang ke sini, apa yang mau ditanyakan ke saya? Bang, saya mau nanya nih Bang, dulu kan Abang pernah bermasalah ya Bang sama Nikita Mirjani sampai berseteru. Dan juga Abang kemarin hadir ya sama persidangan. Mungkin melihat persidangan Nikita Mirjani melawan Reza Gladys, gimana tanggapan dari Abang sendiri? Oke, jadi saya bermasalah sama Mbak Nikita Mirjani dari tahun 2018 dan saya dieksekusi di tahun 2023 di bulan 7, berarti kurang lebih 5 tahun ya. Nah, jadi alasan saya datang kemarin ke persidangan Mbak Nikita Mirjani tidak lain dan tidak bukan hanya mendukung secara kemanusiaan. Artinya apa? Saya sudah pernah merasakan 6 bulan di dalam, itu nggak enak loh, sakit loh, stres loh, semua yang ada habis, kan begitu. Nah, hati saya sudah memaafkan dia, udah ikhlas lahir dan batin, sehingga saya datang kemarin untuk melihat bagaimana proses persidangan antara Dr. Reza Gladys sama Mbak Nikita Mirjani. Seperti itu. Kalau dari pandangan Abang sendiri di persidangan kemarin ada kejanggalan nggak sih Bang? Abang kan juga orang hukum ya. Jadi begini, saya datang ke sana itu kurang lebih jam 2 pas Dr. Reza Gladys dimintain keterangannya sama majelis hakim. Tinggal 5 menit lagi baru saya dengar, masih saya dengar. Jadi saya agak telat kemarin, agak telat. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim, dari jaksa, dari Mbak Nikita, dari hakim kemarin kurang jelas. Kecuali suaminya kemarin ada sekitar 15 menit saya lihat pertanyaannya itu di situ. Melihat kesaksian suaminya Reza Gladys sendiri, gimana sih Bang? Buka aja deh. Ngap gue. Jadi gini. Jadi kalau menurut keterangan suami dari Dr. Reza Gladys, mulai dari ditanyakan hakim, jaksa menanyakan seperti apa awal muasalnya itu, kalau menurut saya sudah sangat jelas ya, yang diceritakan sama suami Dr. Reza Gladys yang dia ketahui, mulai dari ada namanya komunikasi, ada yang disuruh, ada yang main susi gitu kan. Itu keterangannya menurut saya sudah jelas. Tapi kalau masalah benar atau enggak benarnya nanti kembali lagi ke hakim. Nah, kenapa sampai ke persidangan? Berarti di dalam tahap kepolisian kemarin di Polda ada penyelidikan, mencari alat bukti. Ternyata naik ke penyidikan, ditemukanlah 2 alat bukti untuk mendukung itu, kan begitu. Nah, setelah ditemukan berarti gelar perkara naik tersangka, kan begitu. Setelah naik tersangka baru kemarin dilimpahkan ke kejaksaan untuk tahap 2 untuk disidangkan. Jadi untuk secara prosedurnya SOP-nya menurut saya sudah benar. Kalau masalah materi hukumnya benar atau enggak benarnya nanti tergantung bagaimana pembelaan Mbak Nikita Mirjani sama pengacaranya, bagaimana juga nanti tuntutan jaksa penuntut umum, dan bagaimana nanti finali bagaimana putusan hakim. Kembali lagi putusan hakim seperti itu. Tapi Abang masih menyimpan dendam nggak kepada Nikita? Oh enggak. Ngapain gue dendam sama dia? Orang udah ikhlas kok. Kasihan tahu. Ada niat membantu atau? Tadinya nemu niat. Jadi gini, saya sama Pak Fahmi itu udah berteman. Kemarin pun Pak Fahmi begitu aku datang, Pak Fahmi nalamin aku sama timnya semua. Dan 2 bulan lalu saya ke Polda, Pak Fahmi juga nalamin saya juga. Bang, melihat kemarin di persidangan ada pengawalan. Melihatnya seperti apa Bang? Pengawalan dari mana itu? Dari pihak sana. Dari RG. Dari siapa? Reza Gladys banyak dikawal. Ya. Karena Abang kemarin ada di Saya sana. kenal. Kemarin Abang di sana kan? Saya kenal, saya salaman juga Pak kemarin itu. Ya kan yang namanya pengawalan itu ya biasa-biasa aja sih. Nggak ada yang spesial sih. Karena kan negara ini negara Indonesia. Artinya apa? Kalau misalnya dipakai siapapun yang di sana kan ada oknum polisi juga. Nggak ada masalah sih menurut gue. Bang, ini kan kasus pemerasan ya, tapi malah bahasnya seringnya skincare ya. Menurut Abang gimana? Keluar jalur gak sih Bang mungkin dari kasusnya?
Ulang-ulang pertanyaan gimana? Ini kan kasusnya pemerasan bang, tapi malah kemarin di persidangan selalu bahasnya skincare. Nah menurut abang sendiri gimana mungkin? Ya kan, oke. Karena kalau aku lihat berita di TikTok, aku melihat berita di sosial media yang lain, awasal-muasalnya itu kan memang dari skincare kan. Dari skincare yang dimana skincare itu ada yang namanya dokter siapa itu lupa namanya, nggak usah disebut namanya itu. Dia yang suka mereview. Nah sebenarnya kan siapapun nggak boleh mau review. Karena apa? Karena ada badan yang jelas BPOM. Kan begitu. Mulai dari situ ya mungkin terjadi pemerasan tadi karena akibat menurut dokter ini inoperklem, ini merkuri, bagaimana kita cara duit, mungkin seperti itu. Tapi menurut abang BPOM apakah bisa juga untuk menjadi saksi ahli? Wajib. Kenapa wajib? Karena itu udah menjadi haknya dia menjelaskan. Karena apa? Karena siapapun tidak boleh yang namanya mereview skincare itu kecuali badan yang sudah ditentukan sama negara. Bang, melihat persidangan kemarin kan sudah dibuka secara gamblang ya, artinya semuanya memberikan statement dan pembelaan. Abang sendiri melihatnya seperti apa nih bang? Kemarin belum ada pembelaan, kemarin kan masih ini pembuktian, masih saksi-saksi, pembelaannya nanti boleh doi. Enggak, artinya berargumen membela diri semuanya. Kemarin ya namanya persidangan kayak saya kemarin aja sama. Ya saya pasti membela diri saya. Ini kita pun pasti membela dirinya. Karena menurut dia bukan seperti itu. Tapi si Reza Gladys juga sama suaminya, sama jaksa yang ditunjuk sama negara, berhak juga untuk membela. Ini yang benar, kan gitu. Sekarang adu-adu data, adu bukti, kan gitu. Kalau mereka masing-masing membela ya sah-sah saja. Namanya juga persidangan pembuktian kok. Secara hukum abang melihatnya kasus ini seperti apa bang? Antara Nikita dan Reza Gladys? Biasa sih. Biasa aja, nggak ada yang spesial. Tapi ini jadi atensi publik di pasti karena Pak Nikita Mirzani, siapa yang nggak tahu Pak Nikita Mirzani, public figure, ya kan, seperti itu. Tapi abang setuju ini pemerasan atau gimana bang? Aku tidak bisa mengatakan itu setuju pemerasan atau enggak. Kembali lagi kepada keputusan pengadilan. Sekarang Pak Nikita Mirzani ini belum dapat dikatakan bersalah. Karena apa? Karena belum inkrah, belum ada putusan hakim yang tetap. Berarti ada kemungkinan dia bisa juga bebas ya Bang? Ya kalau misalnya memang nanti tidak terbukti pemerasan itu dan tidak terbukti bukti itu, ya bisa-bisa aja dia bebas. Bang, tapi melihat dari